Bab 606, Kebangkitan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Langit berubah gelap dan suram, dan angin menderu. Kekuatan surgawi yang tak berwujud perlahan mengangkat Tai Bai Yun Seng ke udara. Dia tertawa gila, janggut putihnya berkibar tertiup angin. Tidak ada tanda-tanda kehangatan dan kebajikan yang biasa di wajahnya, itu digantikan oleh ekspresi gila dan terdistorsi. Semua orang di Istana Suci panik, Master Gu melarikan diri dengan tergesa-gesa, membentuk aliran besar orang yang melarikan diri demi kehidupan keluar. Hanya setelah berlari dalam jarak yang sangat jauh, kerumunan itu berhenti dengan cemas. Master Gu ahli bergerak menuju puncak bukit atau langsung terbang ke langit, dan menggunakan cacing Gu investigasi untuk mengamati pemandangan di atas Istana Suci dengan berbagai pikiran yang terlintas di benak mereka. Master Gu lainnya juga mengangkat kepala mereka untuk menatap Tai Bai Yun Seng yang melayang dengan ekspresi hormat, penghormatan, kasih sayang, khawatir, iri, dan sebagainya. Berita tentang Tai Bai Yun Seng yang maju ke Gu Immortal telah menyebar di antara semua orang. Maju ke Gu Immortal, ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan alami sepanjang hidup mereka, dan tanpa diduga itu terjadi di depan mata semua orang saat ini juga. Tidak terbayangkan, Tai Bai Yun Seng belum menggunakan cacing Gu apapun tetapi dia benar-benar menyebabkan perubahan cuaca seperti itu. Melihat awan yang bergelombang dan mendengar angin yang mengamuk, banyak Gu Master berteriak kaget. Tak lama kemudian suara-suara terkejut itu melonjak menjadi keributan. Karena bukan hanya cuaca yang berubah, bahkan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Awalnya, itu hanya getaran yang tidak berarti, tetapi segera asap dan debu yang luas mulai naik dari tanah. Ini adalah turbulensi Ki Bumi. Menurut catatan di suku itu, Gu Master harus terlebih dahulu memecahkan celah mereka untuk maju ke Gu Immortal. Setelah memecahkan celah mereka dapat menarik Ki Surga dan Ki Bumi. Ye Luisang, Hei Loulan dan beberapa lainnya berasal dari suku super, dan tahu lebih banyak daripada orang normal. Pada saat ini, keterkejutan terlihat jelas di mata mereka. Langkah pertama untuk maju ke Gu Immortal adalah menghancurkan celah. Menggunakan esensi purba dalam serangan habis-habisan untuk menghancurkan celah itu sendiri. Seperti ini, celah tersegel yang ditutupi oleh dinding kristal akan berubah menjadi lubang di tubuh Gu Master. Hanya langkah pertama ini saja membutuhkan keberanian yang sangat besar, karena tidak ada jalan kembali setelah menghancurkan celah. Pemimpin suku Gu, Gu Guolong berkata sambil mendesah. Meningkatkan status menjadi dewa abadi sangatlah sulit, dengan peluang keberhasilan yang sangat kecil. Tai Bai Yun Seng terlalu berani mengambil langkah ini. Dia benar-benar membuat kita kagum. Pemimpin suku Ni Yaking, sangat tersentuh. Ekspresi Hei Loulan rumit. Dia tahu beberapa detail di dalam dirinya, sebagian alasan mengapa Tai Bai Yun Seng meningkat ke dewa abadi mungkin karena tindakannya. Akulah yang memprovokasi Tai Bai Yun Seng, yang menyebabkan dia memilih mengambil risiko untuk meningkat dalam kondisi mentalnya yang hancur. Ini bagus. Meskipun aku belajar tentang kenaikan status menjadi dewa abadi dari catatan, aku benar-benar ingin mengamatinya secara pribadi. Peningkatan status Tai Bai Yun Seng menjadi dewa abadi akan memberikan referensi yang bagus dan membantuku. Hanya saja, biarlah jika dia gagal, tetapi jika dia benar-benar berhasil meningkat ke dewa abadi, bagaimana aku harus memperlakukannya? Hei Loulan segera mengerutkan kening memikirkan hal ini, merasa sakit kepala. Fang Yuan mengamati pemandangan itu sambil duduk di punggung Raja Serigala Biru. Dikelilingi oleh sekelompok serigala biru. Meningkat ke Gu Immortal, tatapan matanya yang gelap penuh kegembiraan dan juga menunjukkan ekspresi mengingat masa lalu. Dia kembali menggunakan Gu Inspeksi Keberuntungan untuk memeriksa Tai Bai Yun Seng. Keberuntungan pada dirinya sekarang seperti api liar yang berkobar, awalnya seperti api dengan cahaya merah yang membesar. Sekarang, keberuntungannya bahkan lebih berkembang, berkobar seperti kobaran api. Keberuntungannya berkobar, dia telah berhasil meningkat menjadi Gu Immortal di kehidupanku sebelumnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya dalam kehidupan ini. Fang Yuan mengangguk dalam hati. Tidak seperti Hei Loulan dengan keraguan dan kebimbangannya, Fang Yuan sudah punya rencana untuk menghadapi Gu Immortal Tai Bai Yun Seng. Dia mencoba untuk melihat sekali lagi, tetapi Gu Inspeksi Keberuntungan itu benar-benar terluka karena tekanan yang ekstrim. Matanya sendiri juga merasakan sakit yang membakar. Fang Yuan segera menghentikan aktivasi, sama sekali tidak terkejut. Tai Bai Yun Seng telah merusak celahnya,
menarik Ki langit dan bumi dalam jangkauan yang sangat luas. Menggunakan cacing Gu dalam jangkauan ini secara alami akan menciptakan reaksi berantai, membuat Ki langit dan bumi melonjak dan memicu serangan balik. Jika seseorang keras kepala dan mengaktifkan Gu mereka secara paksa, bahkan Gu abadi akan terluka dan bahkan mungkin mati, belum lagi Gu yang biasa-biasa saja. Fang Yuan tidak mempertimbangkan untuk menggunakan cacing Gu saat ini untuk berkomplot melawan Tai Bai Yun Seng karena alasan ini. Jika dia dengan gegabah bergerak dalam periode ini, dia sendiri mungkin terlibat. Dalam sekejap, awan gelap di langit melonjak, dan bersama-sama membentuk pusaran raksasa. Sebagai tanggapan terhadap ini, debu kuning coklat bergolak tanpa henti di tanah, menciptakan pusaran yang menyerupai pembentukan celah. Tai Bai Yun Seng ini memiliki fondasi dan akumulasi yang dalam, ki manusianya begitu agung, benar-benar menarik begitu banyak ki langit dan bumi. Pemandangan ini sebenarnya lebih spektakuler daripada saat tetua tertinggi sukuku maju. Ye Luisang sangat terkejut. Tai Bai Yun Seng memiliki warisan abadi dan menjelajahi dataran utara sepanjang hidupnya, memperoleh pengalaman yang sangat kaya. Sekarang, dia hampir menyelesaikan seluruh hidupnya, sehingga akumulasinya sangat dalam. Dua pusaran raksasa itu mencakup jarak bermil-mil. Tai Bai Yun Seng menatap ke atas dan melihat pusaran yang agung dan ganas yang tampak seperti binatang buas raksasa yang membuka mulutnya. Sebagai perbandingan, tubuh Tai Bai Yun Seng kecil, seperti serangga kecil di dekat kolam. Namun, Tai Bai Yun Seng masih terus tertawa gila. Ayo, ayo, dia berteriak, tubuhnya bergetar karena takut dan gembira, tetapi juga lega. Bahkan jika dia gagal, setidaknya dia akan terbebas dari mimpi buruk ini. Seolah mendengar teriakannya, pusaran yang sedang terbentuk itu mulai berputar perlahan. Di langit dan di tanah, dua pusaran raksasa berputar seperti batu kilangan. Petir menyambar di pusaran gelap dan berawan di langit, dengan gemuruh guntur berulang kali. Di tanah, pusaran debu menyebabkan asap ungu naik dengan suara ledakan yang dahsyat. Seperti batu gerindra, batu giling yang gelap dan berawan memercikkan aura yang jernih dan terang. Sementara dari batu giling yang berdebu di bawah, muncul aura emas. Itu adalah ki surga dan ki bumi. Ki surga jernih dan bergerak bebas, ki bumi sangat dalam dan padat. Dan tubuh Tai Bai Yun Seng melepaskan ki manusia putih. Ki manusia ini sangat padat dan seperti kepompong, membentuk bola besar yang menutupi Tai Bai Yun Seng dengan rapat. Ki surga turun sementara ki bumi menggelembung, keduanya terjalin di udara dengan ki. Manusia, surga, bumi, dan manusia, ketiga ki bertemu dan mulai menyatu. Langkah pertama adalah memecahkan celah, langkah kedua adalah menyerap ki. Hei Lo Lan bergumam, memecahkan celah adalah titik yang tidak bisa kembali. Satu-satunya kemungkinan bertahan hidup adalah keberhasilan dan kegagalan berarti malapetaka yang pasti. Dan menyerap ki menguji sifat Master Gu dan kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Langkah ini sangat penting dan seperti berjalan di antara tebing di atas tali yang kencang. Jika keseimbangannya sedikit saja tidak seimbang sehingga ki manusia sedikit berlebihan, itu akan menyebabkan ledakan diri. Jika ki surga sedikit lebih banyak, Master Gu akan larut ke langit. Jika ki bumi sedikit lebih padat, Master Gu akan berubah menjadi fosil dan mati lemas. Sulit, sangat sulit, sangat sulit. Ye Luisang meratap sambil menggelengkan kepalanya, bahkan sebagai penonton, hatinya bergetar melihat pemandangan ini. Seseorang hanya dapat maju ketika mereka mulai maju ke Gu Immortal, tidak ada jalan kembali. Bahayanya sangat tinggi, sehingga banyak Gu Master tahap puncak peringkat 5, bahkan jika mereka tahu metode untuk maju ke Gu Immortal, tidak akan memilih untuk mengambil risiko kecuali sebagai pilihan terakhir. Ahli mengamati prosesnya sementara orang awam hanya menikmati pertunjukan. Kebanyakan orang hanya menonton pemandangan itu sambil riuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Tetapi beberapa Gu Master ahli yang tahu detail di dalamnya meneteskan keringat, jantung mereka berdebar-debar karena ketakutan dari pemandangan itu. Fang Yuan adalah orang yang paling berpengalaman dalam hal ini. Proses menyerbu ke alam Gu Immortal dan menjadi Gu Immortal jalur darah di kehidupan sebelumnya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Langkah kedua ini sangat sulit, tidak hanya menguji kemampuan Gu Master untuk mengendalikan keseimbangan, yang lebih diuji dari itu adalah sifat Gu Master. Dia mendesah dalam hati, ki surga dan ki bumi menyerang tubuh, dan tiga ki bertemu, ini adalah proses perpaduan manusia dengan surga dan bumi.
Orang biasa tidak akan pernah mengalami momen seperti ini di mana mereka begitu dekat dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah landasan untuk memelihara semua makhluk hidup. Resonansi antara Ki Langit dan Ki Bumi akan memenuhi pikiran Master Gu dengan keajaiban Dao Agung. Mengalami Dao Agung adalah kesempatan yang sangat langka dan Master Gu dapat dengan mudah kehilangan diri mereka di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Ini dapat dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan antara tiga Ki. Yang lebih penting lagi, semakin tinggi jumlah Ki Langit dan Ki Bumi yang diserap, semakin tinggi peluang untuk maju ke Gu Abadi. Pada saat yang krusial ini, Master Gu seringkali menjadi serakah dan menyerap terlalu banyak Ki Langit dan Ki Bumi, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tiga Ki dan binasa. Tai Bai Yun Seng tidak mengecewakan Fang Yuan, dia bertahan dan menstabilkan situasi, mengendalikan tiga Ki dengan sempurna dan berkembang perlahan. Tai Bai Yun Seng ini mungkin menerima bimbingan seorang ahli. Tai Bai Yun Seng benar-benar berhasil, langkah kedua sama sekali tidak membuatnya terkecoh. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Kita harus terus mengawasi. Mampu melakukannya sekarang tidak berarti dia dapat mempertahankan keadaan sampai akhir. Hei Loulan dan Ye Lui Sang merasa bingung. Gemuruh. Tepat pada saat ini, sebuah perubahan terjadi. Saat aurora di langit bergetar, bangunan 88 yang sejati mengalami getaran hebat. Sebagai batu penjuru, istana suci juga mulai bergetar, debu beterbangan dan banyak halaman yang indah runtuh. Apa yang sedang terjadi? Gedung 88 yang sejati. Semua orang mengalihkan pandangan mereka karena terkejut. Di sini. Fang Yuan mencibir, tetapi sangat menyadari hal ini. Di dalam gedung yang sejati, roh tanah itu sangat marah. Tai Bai Yun Seng yang maju ke Gu Immortal berarti dia menyerap Ki Surga dan Ki Bumi. Tetapi dunia ini bukanlah dunia luar dataran utara, tetapi tanah terberkati istana kekaisaran, dunia kecilnya sendiri. Tai Bai Yun Seng menghabiskan Ki Surga dan Ki Bumi dunia kecil ini yang sama saja dengan melemahkan tanah terberkati istana kekaisaran dan pada dasarnya mengekstraksi sumber kekuatan roh tanah. Mungkinkah roh tanah itu tidak marah? Dia telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang akhirnya memiliki harapan untuk memperoleh kebebasan. Meskipun terbentuk dari obsesi dan tidak tahu bagaimana cara berbohong, tetapi dia memiliki kecerdasan dan memahami strategi menyembunyikan dirinya sendiri. Roh tanah itu awalnya berencana untuk menahan diri, takut akan kehendak Giant Sun. Ia akan menunggu hingga Gruelmat menggerogoti belenggu di atasnya hingga tingkat tertentu sebelum ia meletus dalam satu gerakan dahsyat. Namun sekarang saat Tai Bai Yun Seng menyerbu ke alam Gu Immortal, ia tidak hanya mengekstraksi kekuatan roh daratan, tetapi juga pasti akan membangkitkan keinginan Giant Sun. Roh daratan itu kemudian akan kehilangan semua harapannya. Bahkan lebih mungkin, ia akan ditekan paksa oleh keinginan Giant Sun lagi. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa membuat keputusan cepat dan memanfaatkan keinginan Giant Sun yang masih dalam keadaan hibernasi saat ini, untuk melawan dan menghindari memberi waktu bagi keinginan Giant Sun untuk bersiap. Jadi, semua orang menyaksikan saat bangunan Tru yang berguncang, membawa kehancuran bagi ikan-ikan di kolam karena banyak bangunan di istana suci runtuh. Di bangunan Tru Yang, roh daratan Frost Jade Peacock mengeluarkan teriakan keras. Serangannya sangat efektif karena pasta hijau yang menutupi tubuhnya segera meleleh hingga di bawah lehernya dan 5 hingga 6 rantai hitam di tubuhnya juga putus. Sebuah gumaman ringan, seolah baru saja terbangun dari mimpi, bergema dari kedalaman Tru Yang Building. Siapa yang punya nyali untuk membangunkanku dari tidurku? Dari kegelapan yang tak terbatas dan menakutkan, sebuah keinginan raksasa yang menyerupai matahari perlahan terbangun. Awalnya hanya secercah kecil, tetapi segera menjadi terang hingga dapat menembus 10 lapisan dunia bawah, menyapu setiap sudut Tru Yang Building. Keinginan Fang Yuan yang telah menyempurnakan prasasti perhentian tamu tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan segera musnah. Token pemilik kaca yang dipegangnya juga mulai menjadi sangat panas. Bab 607, Menyergap Kehendak Giant Sun. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sebuah kehendak yang menyala-nyala seperti matahari menembus token pemilik kaca dan menyerang pikiran Fang Yuan. Kehendak itu seperti banjir emas yang mengamuk langsung ke otak Fang Yuan. Kehendak terbentuk dari sejumlah besar pikiran tertentu, jika kehendak Giant Sun dibiarkan menggerogoti pikirannya, Fang Yuan kemungkinan besar akan berubah menjadi amnesia gila. Ini buruk, cepat buang token pemilik terkutuk itu. Kehendak Mo Yao muncul di benaknya, dan berteriak.
Dia adalah kehendak seorang Gu immortal yang telah mencapai peringkat 7 sebelum kematian, pengetahuan latar belakangnya tentang kehendak jauh lebih dalam daripada Fang Yuan. Keuntungan dan kerugiannya sendiri terkait dengan Fang Yuan, seperti dua belalang yang diikat dengan seutas benang. Pikiran adalah tempat yang vital, Fang Yuan tidak ingin memulai pertempuran di sana. Tidak perlu khawatir, dia mencibir. Dia sudah siap jadi dia tidak khawatir, segera mengaktifkan kehendak khusus Gu. Kehendak khusus Gu, menerima esensi purba dan langsung melintas ke dalam pikiran Fang Yuan, menghalangi kehendak Giant Sun. Kehendak seperti emas itu berhenti tiba-tiba, sepenuhnya dihentikan oleh kehendak khusus Gu. Kehendak khusus Gu kemudian meledak dengan kekuatan penyerapan yang kuat, melahap kehendak Giant Sun tanpa henti. Kehendak kecil menelan kehendak besar, seolah-olah seekor semut menelan seekor gajah, tetapi kehendak Giant Sun tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Ini adalah, kehendak Mo Yao terhenti sejenak sebelum menyadari, jadi kehendak Giant Sun adalah kehendak khusus. Jalur kebijaksanaan telah berkembang sejak lama sejak dimulai di era kuno terpencil, berlanjut hingga hari ini. Kehendak diklasifikasikan di bawah jalur kebijaksanaan dan tentu saja isi yang terkait dengannya sangat banyak. Tidak hanya kehendak dibagi menjadi banyak jenis, ada juga segala macam efek. Kembali ketika Fang Yuan baru saja menjelajah ke dalamnya, dia telah membeli banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan. Misalnya, Gu kemauan khusus, Gu kemauan yang disengaja, Gu kemauan bermain, Gu kemauan menjaga, dan Gu kemauan baru yang secara khusus digunakan untuk memadatkan kemauan khusus, kemauan yang disengaja, kemauan bermain, kemauan menjaga, dan kemauan baru. Kelima jenis kemauan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang mengharuskan Master Gu sendiri untuk memilih kemauan yang tepat menurut situasinya. Di antara semuanya, kemauan khusus dapat diatur terlebih dahulu dan secara otomatis terpicu dalam kondisi khusus. Untuk menjelaskannya dengan cara yang sederhana, mari kita ambil perangkap tikus sebagai contoh. Ketika seekor tikus bersentuhan dengan perangkap memenuhi kondisi khusus, perangkap tikus tersebut kemudian akan aktif, menjebak tikus tersebut pengaturan sebelumnya terpicu, mengaktifkan perangkap. Giant Sun Immortal Venerable mempertimbangkan situasi berbahaya yang akan terjadi di masa depan, dan demi kebaikan keturunannya, ia memilih untuk menggunakan Gu kehendak khusus yang paling sesuai untuk membuat wasiatnya sendiri dan menaruhnya di 88 True Yang Building. Selama bahaya mencapai tingkat tertentu, kondisi khusus akan terpenuhi dan wasiat khusus akan memicu pengaturan sebelumnya Giant Sun Immortal Venerable. Mengenai apa persyaratan aktivasi pengaturan sebelumnya ini, orang luar tidak mengetahuinya. Bahkan Fang Yuan yang telah terlahir kembali tidak jelas tentang hal itu. Namun dari klip video di kehidupan sebelumnya, ia tahu wasiat Giant Sun adalah wasiat khusus. Mengetahui hal ini membuat Fang Yuan lebih mudah. Wasiat Giant Sun adalah wasiat Immortal Venerable, tetapi juga harus mengikuti hukum dan dao besar dunia. Wasiat itu dipadatkan oleh cacing Gu, dan dengan cara yang sama dapat ditundukkan oleh cacing Gu yang sesuai. Dengan demikian, wasiat khusus Giant Sun sangat dibatasi oleh Gu kehendak khusus. Dalam pikiran Fang Yuan, wasiat Giant Sun belum menunjukkan kekuatannya sebelum ditelan oleh Gu kehendak khusus Fang Yuan. Setelah menelan wasiat Giant Sun ini, perut Gu yang memiliki wasiat khusus langsung membuncit seperti orang gemuk yang telah makan sampai batas maksimal. Haha, wasiat yang hebat. Fang Yuan memujinya tetapi dalam hati terkejut, itu berbahaya. Meskipun tertahan, bagaimanapun juga itu adalah wasiat dari Yang Mulia Abadi. Bahkan jika itu hanya sehelai, itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Token pemilik kaca adalah bagian dari gedung 88 yang sejati. Wasiat Giant Sun menyerang Fang Yuan melalui token pemilik ini. Tetapi jika token pemilik dibandingkan dengan sebuah lorong, lorong ini terlalu kecil dan hanya dapat membiarkan sehelai wasiat Giant Sun lewat. Jika lorong itu sedikit lebih besar, situasinya akan sangat berbeda. Helai wasiat yang telah dimakan oleh wasiat khusus Gu ini sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan wasiat Giant Sun di gedung yang sejati. Menjadi mangsa rencana kecil Fang Yuan, wasiat Giant Sun tidak dapat menahan amarahnya. Penipu, kau berani menodai kehormatanku, Giant Sun. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Gemuruh, bangunan True yang mulai berguncang, memancarkan semua jenis cahaya yang memenuhi langit. Kekuatan yang tak tertandingi tampaknya terwujud, mengguncang langit dan bumi. Meskipun Giant Sun Immortal Venerable telah meninggal dan tidak dapat memobilisasi 88 True Yang Building hanya dengan menggunakan kemauannya,
Tetapi di dalam 88 True Yang Building, Giant Sun Immortal Venerable telah meninggalkan sejumlah besar esensi abadi aprikot kuning peringkat 9. Wild Gu dapat langsung menyerap esensi purba di udara, tetapi akan kehilangan kemampuan ini saat disempurnakan dan harus menyerap saripati purba Gu Master. Bangunan 88 yang sejati adalah rumah Gu abadi dan berada di bawah kendali kehendak Giant Sun. Bangunan itu dapat diaktifkan dengan menyerap esensi abadi yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Itu sangat sederhana dan mudah, seolah-olah itu alami. Lari, melihat bangunan 88 yang sejati akan menunjukkan kekuatannya, kehendak Mo Yao dengan cemas memperingatkan Fang Yuan. Fang Yuan adalah pencuri tercela yang telah memurnikan sebagian bangunan yang sejati, dan sekarang kehendak Giant Sun telah bangkit, itu menggolongkannya sebagai musuh. Fang Yuan tidak memiliki garis keturunan Giant Sun, permusuhan ini terlalu besar, Fang Yuan langsung ditandai dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpanya. Tidak perlu terburu-buru, malapetaka akan segera datang kepadanya, tetapi Fang Yuan tampak acuh tak acuh dan santai. Dia memegang erat token pemilik kaca. Token khusus ini tidak sederhana. Itu adalah produk yang dibuat dengan mengeluarkan Gu abadi menggunakan token pemilik sebagai dasarnya. Itu adalah kunci penting yang telah dipersiapkan dengan sangat teliti oleh para dewa abadi benua tengah dan beberapa pasukan besar selama ribuan tahun. Masih menimbulkan masalah setelah kematian, era apa yang kita jalani sekarang? Fang Yuan mendengus dan tanpa rasa takut mengirimkan sebuah pikiran melalui token pemilik kaca, meluncurkan penyergapan. Bangunan True yang berguncang hebat, aurora yang memenuhi langit langsung runtuh lebih dari setengahnya. Bayangan hantu yang muncul saat memadatkan lantai seperti lilin di depan angin kencang, saat runtuh dan menghilang. Semuanya berhenti tiba-tiba. Di bangunan True Yang, kehendak matahari raksasa mengeluarkan lolongan yang menakutkan dan marah saat dikepung dan diserang oleh Gu kehendak khusus yang tak terhitung jumlahnya. Gu kehendak khusus ini adalah persiapan para dewa abadi benua tengah yang telah terkumpul selama ribuan tahun, kartu truf yang secara khusus diatur untuk menghadapi kehendak matahari raksasa. Kelemahan kehendak matahari raksasa benar-benar menjadi sasaran, seperti seekor domba yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Ia segera ingin mengaktifkan cacing Gu untuk membantai Gu kehendak khusus ini. Bangunan 88 yang sejati adalah rumah Gu abadi, jurus pembunuh yang dipadatkan yang terbentuk dari banyak Gu abadi dan Gu fana. Tentu saja, ia memiliki metode untuk membersihkan musuh. Namun, para dewa Gu di benua tengah telah meneliti secara mendalam dan telah memperhitungkan hal ini. Berkoordinasi dengan serangan Gu berkehendak khusus adalah metode mengejutkan lainnya, yang sebenarnya menyegel semua saripati abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Bangunan yang sejati tidak dapat bergerak tanpa saripati abadi dan segera menghentikan semua tindakan. Meskipun kehendak matahari raksasa mendidih karena amarah, tidak mempunyai metode untuk menyelesaikan hal ini secara instan, sehingga terjebak dalam kesulitan. True Yang Building tenggelam dalam keheningan yang mematikan saat Fang Yuan menenangkan pikirannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Gu Immortals dari benua tengah mengandalkan metode ini untuk membunuh kehendak Giant Sun dan menghancurkan 88 True Yang Building. Sayang sekali aku masih manusia biasa dan bukan Gu Immortal, tidak ada cara bagiku untuk meraup untung dari ini. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Ini adalah kehendak Giant Sun, bahkan pada saat terlemahnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Sebenarnya, bahkan jika dia maju menjadi Gu Immortal, dengan hanya satu kekuatan pertempuran Gu Immortal, hasilnya tidak akan bagus. Ketika Gu Immortals dari benua tengah menyerang tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, mereka memiliki 11 Gu Immortal, masing-masing dari mereka adalah ahli elit, tetapi bahkan saat itu hanya 3 yang mampu kembali dengan kemenangan. Namun, pengorbanan itu sepadan karena mereka menerima rampasan perang yang kaya. Bangunan True yang merupakan simbol spiritual dataran utara dan ketika bangunan itu tiba-tiba hancur, seluruh dataran utara mengalami dampak yang berat, moral mereka jatuh ke jurang dan mereka dipaksa mundur terus-menerus dalam pertempuran. Jika bukan karena Dewa Gu Ma Hongyun yang berulang kali memainkan peran penting sebagai pilar selama masa-masa paling krusial, dataran utara pasti sudah dianeksasi oleh benua tengah. Adapun Fang Yuan saat ini, dia aman setidaknya untuk beberapa waktu. Apa yang terjadi dengan bangunan True yang tadi? Mungkinkah pengaruh Tai Bai Yun Seng yang maju menjadi Dewa Gu terlalu besar dan bahkan bangunan True yang 88 pun terpengaruh? Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran melarang masuknya Dewa Gu,
maju menjadi Dewa Gu di sini seperti Tai Bai Yun Seng adalah peristiwa yang sangat langka. Apakah ini melanggar pengaturan yang dibuat oleh leluhur lama Giant Sun saat itu? Perubahan abnormal bangunan Tru yang menyebabkan kerumunan orang yang tidak mengetahui kebenaran ini menjadi bingung dan mulai menebak-nebak. Bangunan Tru yang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan dan tidak menunjukkan gerakan apapun untuk saat ini. Tak lama kemudian, tatapan semua orang kembali tertuju pada Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng melayang di antara langit dan tanah, terus-menerus menyerap ki langit dan ki bumi, menggabungkannya dengan ki manusianya sendiri. Ketiga ki yang seimbang itu mengalir ke ruang tempat lubangnya dulu berada. Transformasi yang sangat misterius tengah terjadi pada tubuhnya. Baik tubuh fisik maupun jiwanya, keduanya ditempa oleh ki langit dan bumi. Esensi kehidupannya sendiri tengah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ada 3 langkah untuk maju menjadi dewa abadi, yang pertama adalah memecah lubang, yang kedua adalah menyerap ki. Tai Bai Yun Seng memiliki warisan Gu immortal yang utuh dan dengan demikian memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah utama dalam proses tersebut. Sejauh ini, ia mampu menstabilkan diri tanpa hambatan besar. Namun, bagaimana mungkin kemajuan menjadi Gu immortal hanya memiliki hambatan-hambatan ini? Dibandingkan dengan ki surga yang agung dan ki bumi yang luas, ki manusia hanya berasal dari Tai Bai Yun Seng sendiri. Dengan demikian, ada jumlah ki surga dan ki bumi yang tak terbatas, tetapi ki manusia terbatas jumlahnya. Ketiga ki tersebut harus seimbang, tidak ada cara untuk menyerap kelebihan ki surga dan ki bumi, jadi mereka dikecualikan dan dikesampingkan. Seiring berjalannya waktu, ki surga dan ki bumi ini terakumulasi di langit dan di tanah, berkumpul dan mengembun, kuantitas yang sangat banyak menyebabkan perubahan kualitatif. Tai Bai Yun Seng memiliki akumulasi yang terlalu dalam, ia mampu menyerap begitu banyak ki surga dan ki bumi. Sekarang ki surga dan ki bumi yang ekstra itu mengembun menjadi malapetaka dan kesengsaraan. Mata Ye Luisang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Semakin dalam akumulasi Gu Master, semakin besar kesulitan untuk maju menjadi Gu Immortal. Namun, jika mereka berhasil, potensi pencapaian mereka di masa depan akan jauh lebih tinggi. Risiko dan keuntungan dalam hal ini berbanding lurus. Hei Loulan mengawasi dengan saksama tanpa berkata apa-apa, mengerahkan seluruh upayanya untuk mengamati dan memperoleh referensi. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, bagaimana mereka terbentuk. Pemandangan di depan mereka memperlihatkan seluruh proses di depan mata semua orang. Ki bumi emas terus menjadi lebih padat dan ki keru mengembun menjadi bentuk, secara bertahap membentuk harimau besar bertanduk satu. Dan ki surga hijau mengembun menjadi daun willow hijau raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun willow seukuran perahu. Harimau besar bertanduk satu itu sebesar bukit, ia mengangkat kepalanya sambil berjongkok, mengambil posisi melompat. Daun willow hijau bergoyang saat menyebar di langit, siap menyerang. Ini adalah harimau agung malapetaka duniawi dan angin willow kesengsaraan surgawi. Tatapan Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam. Tai Bai Yun Seng menghentikan tawanya yang gila, ekspresi muram memenuhi wajahnya. Kerumunan yang begitu jauh dari semua ini dapat merasakan kekuatan tak berujung dari malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi. Lalu bagaimana dengan Tai Bai Yun Seng yang berada di pusat ini, sasaran malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi? Kerumunan yang menyaksikan terdiam, suasana menjadi berat. Namun, roh tanah istana kekaisaran tertawa keras. Kesempatan untuk membebaskan diri dari penahananku telah muncul. Bab 608, Pembalasan Giant Sun. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di dalam bangunan Tru Yang, roh daratan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang segel di atasnya. Bang bang bang, 3 suara ledakan pelan terdengar berurutan, saat 3 rantai hitam yang mengikatnya putus. Pasta hijau di atasnya telah meleleh sepenuhnya dari lehernya dan bahkan ke ujung kedua sayapnya, memperlihatkan bulu-bulu yang cerah dan hidup. Burung pipit kecil, beraninya kau. Kehendak Giant Sun meledak dengan amarah. Giant Sun, meskipun sudah mati, kau sebenarnya masih memenjarakanku selama ratusan ribu tahun. Hari ini, aku pasti akan keluar dari kandangmu yang terkutuk. Frost Jade Peacock menjerit melengking, sama marahnya. Terperangkap selama bertahun-tahun, bahkan tidak bisa bergerak. Sesak napas dan kemarahan karena ditawan berubah menjadi kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan segelnya. Kehendak Giant Sun berteriak dalam, kehendak seperti matahari tiba-tiba berkobar,
menyerbu ke segala arah seperti banjir emas yang agung. 10.000 gu berkehendak khusus sudah mengelilinginya berlapis-lapis. Mereka bagaikan bendungan yang menghalangi banjir, yang merupakan kehendak Giant Sun. Kehendak khusus Giant Sun sepenuhnya tertahan oleh kehendak khusus Gu. Seluruh bendungan itu tertahan erat tanpa retakan, tetapi situasinya hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Kehendak khusus Gu telah menelan kehendak khusus Giant Sun hingga batasnya dan mulai meledak satu persatu. Beberapa tarikan napas kemudian, bendungan yang dibentuk oleh kehendak khusus Gu bergetar, hancur, dan hancur berkeping-keping. Kehendak khusus Giant Sun mungkin telah diredam tetapi ukurannya sangat besar, yang berasal dari Giant Sun Immortal Venerable. Bahkan setelah kausan selama ratusan ribu tahun, ini masih bukan sesuatu yang dapat ditekan oleh 10.000 kehendak khusus Gu. Pengekangan itu relatif. Air dapat memadamkan api, tetapi jika apinya cukup ganas, ia dapat langsung menguapkan air yang mengalir di atasnya. Kehendak Giant Sun yang seperti matahari sangat agung dan besar, meskipun ada banyak konsumsi ketika ia menyerang Gu kehendak khusus, ia masih mampu menghancurkan 10.000 Gu kehendak khusus pada akhirnya. Tanpa pengepungan Gu kehendak khusus, kehendak Giant Sun seperti tahanan yang diikat yang telah melepaskan diri dari belenggu, dan segera mencoba mengendalikan bangunan yang sejati. Tetapi saat berikutnya, 50.000 Gu kehendak khusus penuh bergegas keluar dan berkumpul lagi, membentuk pengepungan baru. Gu abadi benua tengah telah meneliti dengan sangat mendalam dan tidak akan pernah meremehkan kehendak Giant Sun, sehingga mereka telah membuat persiapan yang cukup. Gu kehendak khusus bukanlah Gu abadi, jumlahnya dapat ditumpuk. Kehendak Giant Sun yang baru saja memperoleh kebebasan kembali disegel, mengeluarkan raungan yang ganas. Ia mulai menyerang lagi, momentumnya seluas sungai yang mengalir deras, menghancurkan pengepungan Gu berkehendak khusus. Namun segera, gelombang ketiga Gu berkehendak khusus mengepungnya. Jumlahnya bahkan lebih banyak kali ini, mencapai lebih dari 100.000. Para Dewa Gu benua tengah telah menghabiskan ribuan tahun untuk ini, beberapa kekuatan super besar telah bergandengan tangan melakukan pembelian dalam jumlah besar, menyempurnakan Gu tanpa henti, dan menghabiskan sejumlah besar sumber daya penyempurnaan Gu. Mereka telah membayar harga yang sangat mencengangkan dan sekarang mereka semua digunakan oleh Fang Yuan, memperlihatkan efek yang luar biasa. Karena terjebak sekali lagi, kehendak Giant Sun tidak berteriak atau meraung. Kehendak Giant Sun adalah kehendak seorang yang mulia abadi dan tahu cara berpikir. Ketika ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam suatu rencana dan pihak musuh telah membuat persiapan yang cukup, ia menjadi tenang kembali. Ia mulai berpikir dan segera menemukan kelemahan dalam pengepungan itu. Meskipun kehendak Giant Sun dikelilingi dengan ketat di semua arah oleh Gu kehendak khusus tanpa ada area yang terabaikan, ini tidak menandakan tidak ada cacat dalam pengepungan ini. Gu kehendak khusus ini disempurnakan oleh Gu Immortals dan cacing Gu yang disempurnakan tidak dapat secara langsung menyerap esensi purba dari lingkungan mereka, dan tidak ada pasokan esensi purba bagi mereka di sini. Lalu, dari mana esensi purba yang digunakan untuk mengaktifkan Gu kehendak khusus ini berasal? Ada begitu banyak Gu kehendak khusus, dan bahkan mungkin lebih banyak lagi, kebutuhan esensi purba mereka akan sangat besar. Kehendak Giant Sun sedikit memikirkannya dan menyadari, apa yang diserap Gu kehendak khusus ini bukanlah esensi purba tetapi esensi abadi. Manik-manik dari peringkat terendah esensi abadi anggur hijau peringkat 6 dapat diubah menjadi apa yang secara praktis merupakan jumlah esensi purba yang hampir tidak terbatas. Esensi abadi adalah sumber bahan bakar untuk Gu kehendak khusus ini. Dan esensi abadi ini disembunyikan dengan sangat baik, jelas. Ada cacing Gu pendukung lainnya yang berkoordinasi dengan Gu kehendak khusus untuk membentuk formasi Gu yang sangat besar dan tersembunyi. Selama aku memutuskan hubungan mereka dengan esensi abadi, Gu kehendak khusus ini tidak akan menjadi ancaman besar. Kehendak Giant Sun segera memikirkan metode ini. Namun, untuk memutuskan hubungan antara Gu kehendak khusus dan esensi abadi, ia harus memahami sepenuhnya formasi Gu ini terlebih dahulu. Sama seperti bagaimana Gu abadi benua tengah menyegel semua esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Abadi Giant Sun untuk menekan bangunan 88 yang sejati, kehendak Giant Sun juga memiliki ide serupa. Di tempat itu, kehendak Giant Sun berpikir cepat dan segera menemukan lebih dari 10 petunjuk. Mengikuti petunjuk-petunjuk ini dan membuat kesimpulan, struktur samar formasi Gu mulai berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Roh daratan itu tentu saja tidak akan duduk dan menunggu kematiannya.
Ketika merasakan keinginan matahari raksasa ditekan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan segel-segel yang ada di atasnya. Lumpur bubur memiliki efektivitas yang mengerikan terhadap segel-segel ini, pasta hijau di tubuhnya penuh dengan retakan dan tepinya mencair dengan cepat. Belenggu hitam di sayapnya sekali lagi runtuh secara berurutan dan 4 di antaranya pecah. Roh daratan, Frost Jadepeakok, mengeluarkan teriakan melengking, seluruh tubuhnya bergetar hebat, mengibaskan sebagian besar pasta hijau di kedua sayapnya, tak lama kemudian ia dengan tidak sabar membukanya. Aura dingin meresap keluar dari seluruh tubuhnya yang putih bersih saat ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak mulia dan cantik. Namun, ia belum sepenuhnya membuka sayapnya yang besar ketika mereka ditarik dengan erat oleh rantai hitam. Gerakannya tiba-tiba berhenti, rasa sakit yang hebat membuatnya semakin marah. Meskipun hanya ada 3 rantai yang tersisa, mereka masih membelenggu kebebasannya dengan erat. Hancurkan mereka. Frost Jadepeakok tiba-tiba berputar di lehernya yang elegan, alisnya yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Sialan, kehendak Giant Sun yang telah berpikir keras, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan pikirannya saat dia merasakan situasi ini. Jika roh tanah itu menghancurkan kendalinya, maka 88 True yang Building dapat diusir dari tanah terberkati Imperial Court kapan saja. Tanpa perlindungan tanah terberkati Imperial Court, banyak sekali Gu Immortals akan mulai bergegas untuk menjarah True yang Building. Pada saat itu akan menjadi kasus pasukan semut melahap seekor gajah, bahkan lebih banyak esensi abadi aprikot kuning tidak akan dapat menghentikan konsumsi dari kemajuan tak kenal takut dari Gu Immortals yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kehendak Giant Sun tidak berdaya untuk menghentikan roh tanah saat ini. Dia telah melakukan beberapa serangan penyelidikan sambil berpikir pada saat yang sama, dan meskipun ada beberapa hasil dan dia dapat memulihkan beberapa metode, itu masih sangat terbatas dan tidak cukup untuk menekan situasi. Pada saat ini, di luar True yang Building, raung, harimau yang agung itu meraung dan melompat. Dunia bergetar saat harimau besar seukuran bukit itu melompat ke udara. Cakar harimau yang besar dan ganas menghantam Tai Bai Yun Seng yang seperti serangga tak berarti. Tai Bai Yun Seng berteriak pelan saat dia menghindar dengan cepat. Cakar harimau itu tidak bisa menyerangnya, tetapi kekuatan angin yang besar darinya masih bisa membuat Tai Bai Yun Seng merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, angin willow di langit berkibar turun. Angin willow ini sebesar kano, dan jatuhnya sangat anggun, menyerupai daun yang berguguran. Namun, gerakan yang terasa lambat sebenarnya cepat, dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Tai Bai Yun Seng bermandikan darah, memperhatikan dengan saksama gerakan angin willow. Sebelumnya, dia secara ceroboh bersentuhan dengan 3 angin willow, tetapi itu saja sudah menghancurkan semua gu pertahanan di tubuhnya. Saat ini, ketika dia melihat angin willow jatuh, dia dengan cepat menghindarinya. Dari bumi, harimau jahat menerkam, sementara dari langit, angin willow berkibar turun satu demi satu. Tai Bai Yun Seng sudah merasa sulit untuk melanjutkan setelah beberapa saat, dia dalam keadaan yang menyedihkan dan menghadapi bahaya kehilangan nyawanya. Itu pertanda buruk bagi Tai Bai Yun Seng. Akumulasinya sangat kuat, tetapi dia belum membuat persiapan yang cukup untuk maju ke Gua Abadi. Tuan Tai Bai Yun Seng, Anda bisa melakukannya. Bahkan Fang Yuan tidak dapat menahan rasa gugupnya saat melihat pemandangan ini. Apakah Tai Bai Yun Seng akan gagal untuk maju ke Gu Immortal dalam kehidupan ini? Tiba-tiba ia berpikir dan mengabaikan serangan balik. Ia mengaktifkan Gu Inspeksi Keberuntungan secara paksa. Namun, keberuntungan di Tai Bai Yun Seng masih membara dan mengamuk seperti air mendidih, dan masih mekar. Namun, saat berikutnya, seperempat dari keberuntungan yang menyala-nyala ini tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat perubahan keberuntungan seperti itu. Dan tepat pada saat ini, pilar cahaya tiba-tiba meletus dari bangunan yang sejati. Pilar cahaya yang setebal pohon kuno itu, melesat lurus ke langit. Angin willow ditembus oleh pilar cahaya ini, segera hancur berkeping-keping dan berubah kembali menjadi ki surga yang jernih, murni dan hangat. Pilar cahaya itu menyapu berulang kali, menghancurkan sebagian besar angin willow di langit, sebelum melesat ke arah harimau yang agung itu. Harimau yang agung itu menghindar sambil melolong dalam kesedihan, tetapi pilar cahaya itu mengikutinya seperti bayangan, mustahil untuk dihindari.
Harimau agung bencana duniawi itu terus mengecil ukurannya semakin banyak pilar cahaya menyentuhnya, hingga menghilang ke udara tipis. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Gedung 88 yang sejati telah bergerak. Leluhur tua melindungi Tuan Tai Bai Yun Seng. Banyak orang bersorak, namun ada juga yang mengejek, omong kosong. Tai Bai Yun Seng tidak memiliki garis keturunan matahari raksasa, mengapa leluhur tua melindunginya? Ini, mungkinkah itu cara kerja bencana pengalihan Gu yang dikabarkan? Ye Luisang sangat terkejut. Hei Loulan bahkan lebih bersemangat, Gu pengalih bencana jalur keberuntungan dapat mengalihkan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi, sangat mengurangi kekuatannya, bahkan langsung melenyapkannya. Jika aku bisa mendapatkan Gu abadi ini, Gu pengalih bencana adalah salah satu landasan bangunan 88 yang sejati. Itu juga salah satu metode terbatas yang dapat dimobilisasi oleh kehendak Giant Sun saat ini. Tindakan kehendak Giant Sun tidak berhenti di situ. Dia telah secara paksa mengekstraksi jejak esensi abadi aprikot kuning dengan mengamuk beberapa kali. Setelah mengaktifkan Gu pengalih bencana, kehendak Giant Sun memobilisasi Gu abadi ki manusia di domain terpencil warisan sejati. Tepat di bawah pandangan Fang Yuan, aura keberuntungan Tai Bai Yun Seng yang membara tiba-tiba berkurang seperempat lagi. Gu abadi ki manusia diaktifkan yang juga mengeluarkan sinar cahaya putih. Namun, cahaya putih ini langsung menyinari Tai Bai Yun Seng. Gu abadi ki manusia dapat meningkatkan ki manusia Master Gu, meningkatkan potensi masa depan mereka setelah maju ke Gu abadi. Ketika Tai Bai Yun Seng memperoleh bantuannya, ki manusia di dalam dirinya langsung meningkat 10 kali lipat. Dengan peningkatan ki manusia, ia tentu saja membutuhkan lebih banyak ki langit dan ki bumi. Namun, ki langit dan ki bumi ditarik keluar dari tanah yang diberkati istana kekaisaran. Tai Bai Yun Seng tertawa terbahak-bahak, bantuan bangunan yang sejati berada di luar dugaannya, tetapi ia tetap menerimanya dengan cepat dan menyerap sejumlah besar ki langit dan ki bumi. Menggabungkan ketiga elemen menjadi satu, tidak hanya menghindari bahaya, potensinya juga meningkat pesat, dan prospek masa depannya berubah jauh lebih baik. Roh tanah merak giok beku mengeluarkan teriakan melengking dan marah. Ki langit dan ki bumi diekstraksi dalam jumlah besar, menyebabkan perasaan lemah yang hebat memenuhi tubuhnya. Burung pipit kecil, kau masih terlalu hijau. Kehendak Giant Sun mendengus. Ia telah menggunakan semua esensi abadi yang dapat diekstraksinya di area yang paling penting, memperoleh hasil terbesar, sangat meringankan situasi berbahaya. Kehendak Giant Sun bagaimanapun juga adalah kehendak yang berasal dari Yang Mulia Abadi, kebijaksanaannya sangat tinggi. Situasinya telah berubah dengan cepat sekarang dan itu menguntungkan bagi keinginan Giant Sun. Melemahnya roh tanah memberi keinginan Giant Sun banyak waktu untuk memahami formasi Gu dari keinginan khusus Gu yang mengelilinginya. Begitu keinginan Giant Sun menghancurkan pengepungan ini, dia akan mendapatkan kembali kendali atas situasi tersebut, dan akan sangat mudah baginya untuk membuka segel pada esensi abadi saat itu. Selama segel pada esensi abadi itu rusak, bangunan 88 yang sejati akan mampu menampilkan kekuatan tertinggi dari rumah Gu tingkat 8 dalam segala kemegahannya. Ini buruk, aku masih meremehkan keinginan seorang immortal venerable. Waktu yang tersisa untukku kurang dari setengahnya. Fang Yuan mampu memahami situasi di True Yang Building melalui token pemilik kaca. Hatinya hancur, sekarang, aku hanya bisa menaruh harapanku pada Tai Bai Yun Seng. Semoga saja, dia bisa segera menjadi Gu Immortal dan menyempurnakan lanskap seperti sebelumnya Gu. Bab 609, lebih baik mati daripada tidak bebas. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di tengah pemandangan, tiga ki menyatu. Dengan bantuan kehendak matahari raksasa, aliran ki yang tebal hampir membentuk kepompong di sekitar Tai Bai Yun Seng. Semua lukanya telah lama hilang tanpa jejak, tubuh, jiwa, dan kesadarannya semuanya disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia melihat kembali hidupnya, pemandangan masa lalu dengan cepat melintas di benaknya. Misteri Dao besar beredar di benaknya, inspirasi datang kepadanya tanpa henti, dia memperoleh solusi sempurna untuk masalah sulit dalam kultivasi yang telah menahannya di masa lalu. Pada saat ini, langit dan bumi seperti guru yang tidak mementingkan diri sendiri, memberikan semua pengetahuan mereka kepada Tai Bai Yun Seng. Namun, misteri langit dan bumi terlalu luas dan mendalam, semakin banyak yang diketahui Tai Bai Yun Seng, semakin dia menyadari kekecilannya. Dia tidak punya pilihan selain fokus pada jalur waktunya, menyempurnakan dan mengembangkan pengetahuannya.
Pemahamannya terhadap jalur waktu mencapai puncak hidupnya. Inspirasi dari alam, manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah esensi langit dan bumi. Master Gu menggunakan Gu, menyempurnakan Gu, dan membesarkan Gu, ini sebenarnya adalah proses belajar, menjelajahi, dan mempelajari dunia yang tak ada habisnya. Dalam proses untuk menjadi dewa abadi, Master Gu tidak perlu menggunakan cacing Gu untuk memahami dunia secara tidak langsung, melainkan berinteraksi langsung dengan langit dan bumi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam seluruh hidup seseorang sebelum menjadi dewa abadi untuk memiliki kesempatan yang sangat berharga. Tahap puncak peringkat 5 adalah garis akhir Master Gu Fana. Namun, dewa abadi peringkat 6 berada di luar manusia, menjadi dewa abadi Gu hanyalah titik awal yang baru. Pada titik awal yang penting ini, pencapaian masa depan setiap dewa abadi Gu akan berbeda tergantung pada potensi yang mereka kumpulkan. Pengalaman yang begitu indah, tetapi ki manusiaku tidak cukup, Tai Bai Yun Seng ingin terus membenamkan dirinya dalam perasaan ini tetapi tidak dapat melakukannya, ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Ki manusianya sudah hampir habis, dan ini setelah mendapatkan bantuan dari Gu Dewa Abadi Ki Manusia, jika tidak, waktunya akan lebih singkat. Kepompong ki pun menghilang dan siluet Tai Bai Yun Seng kembali terlihat. Ketiga ki tersebut telah menyatu dan menyusut menjadi masa ki primordial 3 warna, yang terkondensasi ke tempat lubang Tai Bai Yun Seng awalnya berada. Langkah ini menandakan selesainya langkah kedua dalam mencapai Gu Immortal, menerima ki. Berikutnya adalah langkah terakhir untuk menjadi Gu Immortal melepaskan Gu. Tai Bai Yun Seng bersikap sangat serius, saat ia mengeluarkan Gu sungai seperti sebelumnya, Gu gunung seperti sebelumnya, dan Gu manusia seperti sebelumnya. Ketiga Gu ini adalah cacing Gu intinya dan ia sangat mengenalnya. Terlebih lagi, Gu manusia seperti sebelumnya bahkan merupakan Gu vitalnya. Akhirnya, momen yang paling penting, Tai Bai Yun Seng pertama-tama mengirimkan Gu vitalnya ke masa ki primordial 3 warna di dalam tubuhnya. Boom! Tiba-tiba, suara mistis seperti badai guntur bergema di telinga Tai Bai Yun Seng, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Masa ki 3 warna awalnya menyatu dan terus mengalir dalam sirkulasi. Namun setelah manusia seperti sebelumnya masuk, itu seperti telah memicu bahan peledak, masa ki primordial segera meledak dengan keras. Tidak ada penciptaan tanpa kehancuran, dalam kematian ada kehidupan baru. Momen ini adalah saat seorang manusia dapat naik ke Gu abadi. Suara ledakan itu benar-benar mistis, meledakkan keajaiban kehidupan, meledakkan dunia baru. Bukaan fana itu pecah, bukaan abadi sedang terbentuk. Lubang abadi itu seperti dunia kecil, langitnya biru seperti kristal dan tanahnya adalah padang gurun tandus yang dipenuhi batu-batu kuning. Itu seperti bayi yang baru lahir dan sangat membutuhkan makanan, meletus ke dunia luar dengan kekuatan hisap dan penyerapan yang sangat kuat. Wus wus wus, ki surga dan ki bumi mengalir deras ke Tai Bai Yun Seng, mengalir tanpa henti ke lubang abadi itu. Di lubang abadi itu, tanahnya cepat mengembang, 2/3000 km persegi, 4/3000, 2000 km persegi. Dan aliran waktu juga meningkat dari rasio 1:1 menjadi 1:10, 1:20. Lubang abadi itu secara bertahap mulai menjadi tidak stabil karena aliran ki yang deras. Tai Bai Yun Seng kemudian mengirimkan sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya, menstabilkan situasi. Lubang abadi itu terus mengembang, dan anak sungai waktu mengalir dalam kegelapan, menyebabkan aliran waktu meningkat dengan mantap. Waktu berlalu, Tai Bai Yun Seng terus menempatkan cacing Gu untuk menjaga stabilitas lubang abadi itu. 3/3000 km persegi, 4000, 4/3000. 1:30, 1:31, 1:32, 1:33. Apertur abadi telah mencapai titik ekstremnya pada titik ini, seolah-olah telah minum dan makan sampai kenyang, tiba-tiba menghentikan pertumbuhannya. Namun, ki surga yang jernih masih mengalir dari langit, dan ki bumi kemasan masih melonjak dari tanah. Pada saat ini, lubang abadi menyerap ki langit dan ki bumi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Awalnya, lubang abadi itu menyesap dalam tegukan besar, sementara sekarang ia menyesap perlahan. Ki langit dan bumi menyatu ke dalam lubang abadi, kabut dan awan hijau dan emas memenuhi seluruh lubang abadi. Aliran ki yang padat itu menyeduh butiran-butiran esensi abadi di dalamnya. Itu persis esensi abadi anggur hijau dari seorang dewa Gu tingkat 6, totalnya ada 36. Awan kesengsaraan di langit dan debu malapetaka di tanah,
mulai berangsur-angsur menghilang. Namun, kabut seperti ki langit dan ki bumi di lubang abadi itu belum menghilang. Mereka mengembun di sekitar manusia seperti sebelumnya, sungai seperti sebelumnya, gunung seperti sebelumnya, dan cacing-cacing gu lainnya, menyebabkan kepompong ki yang padat terbentuk di atas cacing-cacing gu ini. Kedua ki itu bercampur, langit dan bumi berinteraksi. Di dalam kepompong ki, setiap cacing gu mulai memfermentasi perubahan-perubahan misterius. Sudah waktunya, sebuah resep gu terlintas di benak Tai Bai Yun Seng. Resep gu ini hanyalah resep gu teoritis dari seorang gu abadi. Resep ini berasal dari warisan gu abadi pengemis tua itu. Tai Bai Yun Seng tidak dapat menjamin apakah resep gu teoritis ini dapat berhasil. Namun, ia tidak lagi memiliki pilihan lain. Rentang hidupnya sudah mendekati akhir, hampir habis sepenuhnya. Setelah maju ke gu abadi, indranya mencapai tingkat yang sama sekali baru, terutama indera terhadap waktu telah meningkat paling tinggi, tepat dalam satu tarikan napas. Sensasi baru ini tidak membuatnya dalam suasana hati yang ceria lama sebelum ia terdiam, merasa tertekan dan bahkan takut. Karena ia dapat merasakan bahwa waktu yang dimilikinya benar-benar tidak banyak, seperti genangan air kecil di bawah terik matahari, dengan rentang hidupnya sebagai lapisan tipis air yang tersisa di genangan air itu. Ia telah berencana untuk mendapatkan gu rentang hidup tetapi gagal karena manipulasi rahasia Fang Yuan. Jalan berdarah yang telah ia lalui untuk mencapai aula besar bahkan menjadi simpul di hatinya. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah pada manusia seperti sebelumnya gu. Menurut apa yang ditunjukkan resep gu teoritis, ketika manusia seperti sebelumnya gu naik ke tingkat 6, itu dapat digunakan pada diri sendiri. Sempurnakan, Tai Bai Yun Seng berteriak pelan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Pikiran-pikiran ini membentuk resep gu teoritis yang langsung dituangkan ke dalam lubang abadi dan kemudian ke dalam kepompong tebal yang menutupi manusia seperti sebelumnya gu. Ki langit dan bumi ini adalah sumber dari semua makhluk hidup. Saat keduanya berinteraksi, mereka berevolusi menjadi semua hal di langit dan bumi. Kedua ki ini adalah asal mula semua makhluk hidup dan dapat menggantikan bahan penyempurnaan gu apapun. Pikiran Tai Bai Yun Seng bagaikan kunci yang mengarahkan ki langit dan bumi ke arah yang tepat. Pikiran itu memasuki kepompong dan segera membawa perubahan yang dahsyat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ledakan 3 ki pada langkah pertama pelepasan gu, efeknya juga tidak kecil. Kepompong ki meletus dengan kekuatan melahap, menelan ki langit dan bumi yang tersisa di lubang abadi tanpa henti. Wus wus wus, aliran ki melonjak tanpa henti, membentuk badai yang menderu. Manusia seperti sebelumnya gu berubah menjadi mata badai, sejumlah besar ki langit dan bumi mengalir ke dalamnya, berubah menjadi sumber daya penyempurnaan gu. Ini dia, Tai Bai Yun Seng bergumam pelan di udara, nadanya membawa kepuasan dan juga harapan. Setelah begitu banyak usaha dan risiko, dia sekarang akhirnya melihat harapan untuk sukses. Meskipun prosesnya telah dipenuhi dengan kejadian yang tak terbayangkan. Jika True Yang Building tidak bergerak, Tai Bai Yun Seng pasti akan jatuh pada langkah kedua. Saat dia memikirkan hal ini, dia melirik ke arah gedung True Yang. Dia bukan dari garis keturunan Giant Sun, tetapi gedung True Yang benar-benar telah membantunya, ini adalah fakta. Apakah kehendak Giant Sun telah terbangun? Tai Bai Yun Seng menebak dalam hati. Dia memiliki warisan gu immortal, pengalaman dan pengetahuannya tidak kurang dibandingkan dengan orang-orang seperti Hei Lo Lan dan Ye Luisang. Yang mulia Dewa Raksasa Sun melarang masuknya gu immortal, aku telah melanggar tabu ini dengan menjadi Dewa Gu di sini. Jadi, mengapa kehendak Giant Sun masih membantuku? Tai Bai Yun Seng bingung. Bahkan dengan pengalamannya yang berlimpah, dia tidak dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi di gedung True Yang. Di dalam gedung True Yang, Frost Jade Peacock mengeluarkan teriakan melengking. Pasta hijau di tubuhnya terus bergetar dan memantul, rantai besi juga bergetar, menghasilkan suara berdenting ketika mereka bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang menyegelnya mencair karena korosi Gruelmat. Namun, Frost Jade Peacock tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, sebaliknya, ia dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Namun, tekad Giant Sun tertawa cerah, burung pipit kecil, perjuanganmu tidak ada gunanya. Melalui Tai Bai Yun Seng, tekad Giant Sun mampu memanfaatkan beberapa metode untuk secara cerdik menyerang roh tanah istana kekaisaran, melemahkan kekuatannya di fondasinya. Meskipun kekuatan yang mengikat Frost Jade Peacock terus melemah,
tekad Giant Sun telah mengulur waktu. Ia telah melihat sebagian besar formasi Gu khusus yang telah mengepungnya. Bagaimana mungkin pengaturan seorang yang mulia abadi bisa begitu sederhana? Selama kehendak Giant Sun sepenuhnya bebas, ia secara alami memiliki banyak metode untuk dipilih seperti jalur logam, jalur air, jalur api dan sebagainya, untuk menyegel roh tanah lagi. Aku sudah tidur terlalu lama, tetapi itu tidak masalah. Pertama-tama aku akan menempatkan roh tanah yang tidak patuh ini pada tempatnya, kemudian aku akan sepenuhnya menghilangkan celah-celah kecil di bangunan yang sejati. Pada saat itu, bangunan yang sejati 88 akan sekali lagi seperti ember besi, berdiri tegak selama ratusan ribu tahun lebih lama. Nada kehendak Giant Sun dalam dan mendalam. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun bahkan jika aku mati. Setelah mendengar, berdiri tegak selama ratusan ribu tahun, semua bulu di Frost Jade Peacock berdiri tegak. Roh tanah terbentuk dari obsesi dan masalah mengenali Tuan bukanlah hal yang fleksibel. Frost Jade Peacock berbeda dalam hal ini bahkan dari roh tanah lainnya, ia sangat bangga dan tidak akan menyerah sedikitpun. Namun, Merak Giok Beku tidak melawan lagi, sebaliknya ia berbaring dengan putus asa. Namun, tatapannya masih tajam seperti pisau, dipenuhi dengan kebencian sepenuhnya. Keinginan Giant Sun tercengang sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu saat ia berteriak dengan marah, "Burung pipit kecil, beraninya kau melakukan ini." Di luar gedung yang sejati, awan kesengsaraan dan debu malapetaka perlahan-lahan menghilang. Apakah Tuan Tai Bai Yun Seng berhasil maju ke Dewa Abadi? Mereka yang tidak mengetahui kebenaran merasa gembira melihat pemandangan ini. Aku tidak pernah menyangka Tai Bai Yun Seng benar-benar mencapai langkah ketiga. Melihat penampilannya, lubang abadi telah terbentuk. Aku ingin tahu tanah terberkati tingkat apa yang telah ia bentuk. Ye Lui Sang bergumam. Dalam maju ke Dewa Abadi, setelah melewati langkah kedua, Master Gu dapat membentuk lubang abadi. Lubang abadi dari Dewa Abadi peringkat 6 dan peringkat 7 adalah tanah terberkati, lubang abadi Gu peringkat 8 dan peringkat 9 adalah surga gua. Tanah yang diberkati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu besar, sedang, dan kecil. Semakin banyak ki langit, bumi, dan manusia menyatu, semakin tinggi tingkatan tanah yang diberkati tersebut. Tanah yang diberkati kecil memiliki luas hingga 2000 km persegi, tanah tersebut dapat menyerap anak sungai kecil dari sungai waktu, dan membentuk lebih dari 10 butir esensi abadi, sumber dayanya sedikit. Tanah yang diberkati tingkatan sedang dapat berkisar dari 2/3 hingga 4000 km persegi. Tanah tersebut dapat menyerap anak sungai yang sedikit lebih besar dari sungai waktu, dan membentuk lebih dari 20 butir esensi abadi, sumber dayanya berlimpah. Tanah yang diberkati tingkatan tinggi dapat berkisar dari 4/3 hingga 6000 km persegi, dan menyerap anak sungai yang besar dari sungai waktu. Jumlah esensi abadi yang terbentuk melampaui 30, dan akan ada banyak ki langit dan bumi yang tersisa yang dapat saling berinteraksi dan memurnikan Gu Fana menjadi Gu Abadi. Pandangan Hei Loulan tertuju langsung ke depan, informasi yang relevan berkelebat di benaknya. Alisnya sedikit berkerut, Tai Bai Yun Seng mampu melewati langkah kedua dengan bantuan Tru Yang Building, mencapai langkah ketiga. Dan sekarang, sepertinya ada peluang besar baginya untuk berhasil menjadi Gu Immortal. Jika Tai Bai Yun Seng menjadi Gu Immortal, maka sikap apa yang harus kuambil, bagaimana aku harus memperlakukannya? Hei Loulan merenungkan masalah ini. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Tai Bai Yun Seng tidak diragukan lagi akan mendapatkan tanah terberkati bermutu tinggi. Namun, memurnikan Gu Immortal mengandung risiko, membentuk malapetaka dan kesengsaraan di celah abadi. Tatapan Fang Yuan terus berkedip. Bagi seorang manusia untuk maju ke Gu Immortal, tentu saja ada risiko khusus. Gu Master seperti ini, itu berlaku juga untuk cacing Gu. Manusia menyerap ki langit dan bumi, menyatu dengan ki manusia, penyatuan 3 ki akan menyebabkan kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Cacing Gu menyerap ki langit dan bumi, dan juga akan menimbulkan malapetaka dan kesengsaraan. Sulit bagi orang luar untuk ikut campur dalam malapetaka dan kesengsaraan di tanah terberkati milik sendiri. Bangunan yang sejati dapat memengaruhi Tai Bai Yun Seng, tetapi tidak dapat memengaruhi tanah terberkati, lubang abadi di tubuhnya. Dengan kata lain, Tai Bai Yun Seng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hah, Fang Yuan tiba-tiba melihat ke langit. Mengenai langit tanah terberkati istana kekaisaran, di siang hari, cahaya keemasan berkilauan, sementara di malam hari,
cahaya perak hangat bersinar turun. Namun saat ini, bekas luka hitam pekat muncul di langit keemasan yang darinya bintik-bintik cahaya bintang bersinar turun. Ini adalah langit malam dunia luar dataran utara. Seluruh tanah terberkati istana kekaisaran mulai bergetar. Semua orang mulai berteriak kaget dan terkejut. Awan kesengsaraan dan debu bencana yang hampir menghilang mengembun lagi. Sejumlah besar ki langit dan bumi mengalir ke tubuh Tai Bai Yun Seng tanpa henti, langsung memasuki lubang abadi miliknya seperti ngengat ke api. Apa yang terjadi? Hei Lo Lan tercengang. Apa yang terjadi? Ye Lui Sang memegang kepalanya, berteriak tanpa sadar. Terlalu banyak ki langit dan bumi yang diserap dari tanah terberkati istana kekaisaran, fondasinya terluka, sehingga memperlihatkan dunia luar, dalam menghubungkan dengan dataran utara. Pikiran Fang Yuan bergetar, tatapannya beralih dari Tai Bai Yun Seng ke gedung 88 yang sejati. Dia telah menebak kebenarannya. Merak Giok Beku sebenarnya sangat bangga, lebih baik mati daripada ditekan oleh kehendak matahari raksasa lebih lama lagi. Dia menepati kata-katanya bab 610, kunci kemenangan dan kekalahan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Ketika seorang Master Gu maju ke keabadian, lubang mereka akan berubah menjadi lubang keabadian. Lubang keabadian adalah evolusi kualitatif dari lubang tersebut, seperti penciptaan dunia kecil yang sama sekali baru. Lubang keabadian Bu tingkat 6 dan 7 dikenal sebagai tanah yang diberkati. Lubang keabadian Bu tingkat 8 dan 9 disebut surga gua. Jika obsesi yang tersisa dari seorang dewa abadi Gu tertinggal ketika mereka meninggal, itu akan bergabung dengan kekuatan surgawi di dalam lubang keabadian dan menjadi roh tanah. Setiap lubang keabadian itu unik, itu adalah bagian dari tubuh dewa abadi Gu. Dalam beberapa hal, bahkan jika seorang dewa abadi Gu meninggal, roh tanah dan lubang keabadian yang mereka tinggalkan masih dapat dianggap sebagai bentuk perpanjangan hidup yang aneh bagi mereka. Justru karena roh tanah terbentuk dari obsesi, itu kaku dan tidak fleksibel. Dalam sejarah, ada banyak kasus seperti itu. Misalnya, jika seorang dewa abadi dengan paksa mengambil alih tanah yang diberkati, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemiliknya, roh tanah akan menolaknya. Pada akhirnya, roh tanah mungkin langsung meledak sendiri, menyebabkan usaha dewa abadi menjadi sia-sia. Kehendak, matahari raksasa dengan paksa menyegel Frost Jadepeakok dari tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, ini telah mengumpulkan ratusan ribu tahun kemarahan di dalam dirinya. Sekarang karena dia ingin terus menyegelnya, hati Frost Jadepeakok yang teguh akhirnya menyala. Apa yang terjadi? Kenaikan abadi Lord Tai Bai Yun Seng menyebabkan celah terbentuk di tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran saat ini sedang diekspos ke dunia luar, ini tidak dapat dipercaya, ini belum pernah terjadi di masa lalu. Ini buruk, aku punya firasat yang sangat buruk. Apakah menurutmu tanah yang diberkati akan dihancurkan? Di tanah yang diberkati, semua orang berteriak ketakutan, mereka panik dan keraguan mereka menyebar. Di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Langit tanah yang diberkati, yang berwarna perak dan emas, sekarang memiliki banyak retakan. Dari retakan ini, orang bisa melihat langit berbintang di dataran utara. Tatapan Fang Yuan masih tenang seperti biasa. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran tidak akan hancur dengan mudah. Dia bergumam dalam hatinya, mengenai hal ini dia sangat yakin. Dalam sejarah, ada banyak kasus roh tanah bunuh diri, menghancurkan tanah yang diberkati bersama mereka, tetapi itu tidak akan terjadi di sini. Ini adalah pengaturan dewa matahari raksasa, bagaimana itu bisa hancur dengan mudah. Ini adalah kerja keras dari Dewa Gu peringkat 9, pengaturan ini meliputi seluruh wilayah dataran utara. Bangunan 88 yang sejati adalah rintangan terbesar. Jika ini terjadi di masa lalu, bagaimana roh daratan bisa menimbulkan masalah seperti itu? Kecuali sekarang, keinginan Giant Sun baru saja bangkit, dia lengah dan harus membuang waktu untuk menyelesaikan kekacauan ini. Sementara itu, segel yang memenjarakan roh daratan telah melemah drastis karena lumpur buburku, Gu abadi, ini membuat roh daratan berjuang begitu keras. Dalam analisisnya, Fang Yuan tidak bisa tidak memuji tekad dan metode Giant Sun dalam hati. Dia telah menggunakan bidak catur Tai Bai Yun Seng, dan dengan metodenya yang terbatas, dia berhasil bertarung untuk waktu yang berharga dan membiarkan timbangan kemenangan berpihak padanya. Namun, meskipun roh daratan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri, dia masih dapat melakukan hal yang paling mendasar seperti menyerap ki langit dan buminya sendiri.
Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke arah Tai Bai Yun Seng. Di atas kepala Tai Bai Yun Seng, awan kesengsaraan yang tersebar terbentuk sekali lagi, dan debu bencana di tanah juga mulai menyebar. Sejumlah besar ki surga dan ki bumi menyembur keluar, mereka akan membentuk kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang baru. Ini, apa yang terjadi? Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi? Bukankah sudah berakhir? Melihat ini, mata Ye Luisang terbuka lebar karena terkejut. Ini berbeda dari apa yang ada dalam catatan. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan Tai Bai Yun Seng, mengapa ada dua kesengsaraan? Surgawi dan malapetaka duniawi berturut-turut. Hei Lo Lan juga sangat bingung. Bahkan mereka tidak tahu, apalagi yang lainnya. Melihat kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang dahsyat terbentuk sekali lagi, banyak orang kehilangan kata-kata karena mereka merasa sangat khawatir tentang situasi Tai Bai Yun Seng. Ekspresi Tai Bai Yun Seng pucat pasi. Mengapa masih ada kesengsaraan surgawi yang terbentuk? Warisanku tidak menyatakan bahwa ini akan terjadi. Dia terkejut dan marah. Karena tidak hanya di luar, pada saat yang sama, lubang abadi di dalam tubuhnya juga membentuk kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi lainnya. Ketika seorang Gufana menjadi Gu abadi, itu seperti seorang Master Gu menjadi abadi. Itu adalah proses yang berbahaya untuk membuat perubahan kualitatif yang menentang surga. Ketika cacing Gu disempurnakan menjadi Gu abadi, mereka perlu melibatkan ki langit dan bumi. Dengan cara ini, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang sesuai akan terbentuk. Menghadapi masalah baik secara internal maupun eksternal, Tai Bai Yun Seng tidak dapat maju atau mundur, dia tidak dapat memperhatikan satu masalah sambil mengabaikan yang lain, situasinya sangat mengkhawatirkan. Fang Yuan menggunakan bubur lumpur Gu abadi untuk membangunkan roh tanah. Kenaikan abadi Tai Bai Yun Seng menjadi bidak catur penting dalam pertarungan antara roh daratan dan keinginan Giant Sun. Kenaikan abadi ini sudah di luar kendalinya. Selain Fang Yuan, semua orang tidak tahu apa-apa, mereka tidak menyadari kebenarannya. Hanya Fang Yuan yang tahu niat roh daratan. Dalam perlombaan melawan waktu, roh daratan tidak dapat bersaing dengan keinginan Giant Sun, sehingga ia mengalihkan perhatiannya pada Tai Bai Yun Seng. Ki surga dan ki bumi diekstraksi dengan mengorbankan fondasi roh daratan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membentuk kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi yang akan menghancurkan Tai Bai Yun Seng. Manfaat apa yang akan diperoleh roh daratan dengan membunuhnya? Ini akan melibatkan melahap lubang abadi. Lubang fana tidak mudah untuk ditelan dan digabungkan, tetapi setelah naik ke abadi, lubang abadi adalah dunia kecil. Di antara dunia, mereka dapat ditelan dan diasimilasi, ada manfaat besar bagi Dewa Gu. Di Gunung Tianti saat itu, Fang Yuan membuang sebagian wilayah tanah terberkati Hu Immortal, yang dengan cepat diambil oleh para Gu Immortal lainnya. Menelan lubang abadi lainnya dan memperkuat lubang abadi milik sendiri, ada banyak keuntungan dari ini. Jika roh tanah menghancurkan Tai Bai Yun Seng, setelah dia meninggal, lubang abadi miliknya akan tetap ada. Itu kemudian akan diserap dan diasimilasi oleh tanah terberkati Istana Kekaisaran. Setelah melahap lubang tersebut, fondasi tanah terberkati akan bangkit, dan roh tanah akan menjadi jauh lebih kuat. Ini akan sangat membantunya untuk menembus segel matahari raksasa. Di langit, awan gelap bergemuruh saat kilat dan guntur bergema. Baut petir ungu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi bola-bola petir. Di tanah, debu bencana mengendap, memperlihatkan bumi yang telanjang. Sebuah retakan terbentuk di tanah, lebarnya ratusan meter, memperlihatkan api merah membara dari dalam, itu menyerupai binatang buas yang membuka mulutnya yang haus darah. Api membubung, membentuk banyak jejak asap yang menahan saat mereka menyembur. Bola petir yang kacau, asap yang menahan. Fang Yuan sedikit mengernyit. Bola petir yang kacau tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, mereka bahkan dapat merusak pikiran dan keinginan Master Gu, sehingga menimbulkan efek yang kacau. Asap yang menahan dapat menyegel lingkungan, selama Master Gu terperangkap di dalamnya, mereka akan kehilangan kelima indera mereka, seperti jatuh ke dalam labirin atau jurang, mereka tidak akan bisa bebas. Bola petir yang kacau tidak cepat, tetapi bersama dengan penekanan dari asap yang menahan, mereka adalah mitra yang sempurna dan dapat melepaskan efek yang paling hebat. Fang Yuan tidak dapat menahan rasa khawatir. Kegagalan Tai Bai Yun Seng bukanlah hal yang ingin dilihat Fang Yuan. Sambil memegang token pemilik gelas di tangannya,
Fang Yuan mengencangkan genggamannya saat tatapannya berubah gelap, masih terlalu lemah, terlalu lemah. Dengan kekuatanku saat ini, aku sangat terpengaruh oleh keadaan. Lolong, lolong, lolong. Bola-bola petir yang kacau terbang di udara, mengeluarkan suara aneh dan melengking. Kedengarannya seperti seorang wanita yang berteriak dan menangis pada saat yang sama, itu sangat menyakitkan di telinga. Pada saat yang sama, asap penahan bergemuruh, melonjak ke arah Tai Bai Yun Seng. Ekspresi Tai Bai Yun Seng menjadi pucat. Bola-bola petir yang kacau mengubah arah mereka secara acak, terkadang mereka bergerak ke kanan, terkadang ke kiri, sulit untuk menghindarinya. Selain itu, ada jejak asap penahan di sekelilingnya, seperti dia berada di tengah hutan kuno. Jika aku bersentuhan dengan asap penahan, aku akan tamat. Oh tidak, kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi di lubang abadiku juga terbentuk, terlebih lagi aku telah kehilangan gu pertahananku. Tai Bai Yun Seng menggertakkan giginya, tatapannya bersinar dengan tekad. Ambil risiko, tubuhnya memancarkan cahaya yang bersinar, menggunakan beberapa gerakan gu, tubuhnya terbang ke udara. Angin kencang meniup rambut lelaki tua ini ke belakang, menunjukkan sikap yang tidak terkendali. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Tai Bai Yun Seng menyerbu ke arah awan kesengsaraan, di atasnya, ada bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya, melihat dari jauh, dia seperti ngengat yang terbang menuju api. Apakah Tai Bai Yun Seng mencari kematian? Ye Luisang mengerutkan kening dalam-dalam. Bagus, namun, Hei Loulan memberikan pujian yang tinggi. Mata Fang Yuan juga bersinar. Asap penahan mungkin tampak tidak berbahaya tanpa kekuatan serangan apapun dan hanya bisa menjebak musuh, tetapi itu memiliki ancaman yang jauh lebih besar daripada bola petir yang kacau. Tai Bai Yun Seng memahami situasinya dan membuat keputusan terbaik. Hanya untuk melihat bahwa setelah dia menyerbu ke awan guntur, bola petir yang tak terhitung jumlahnya melesat jatuh seperti ikan yang berenang di air. Bam bam bam, bola petir terus meledak, tetapi itu tidak memengaruhi Tai Bai Yun Seng sama sekali. Dia terbang ke kiri dan kanan, mencoba mencari peluang bertahan hidup di tengah rentetan serangan. Kecepatan geraknya cepat di saat-saat tertentu dan lambat di saat-saat lain, dia memiliki kendali yang hebat atas situasi tersebut. Menakjubkan, tingkat pencapaian terbang macam apa ini? Tidak kusangka bahwa Tuan Tai Bai Yun Seng benar-benar seorang ahli terbang. Dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam, aku baru mengetahuinya sekarang. Semua orang sangat gembira saat mengetahui bahwa Tai Bai Yun Seng adalah seorang ahli terbang. Tidak disangka Tai Bai Yun Seng ahli dalam menggunakan cacing gu jalur awan. Ye Luisang memuji, dia tidak terlalu terkejut dengan kemampuan terbangnya. Tai Bai Yun Seng adalah seorang gu master penyembuh, selama bertahun-tahun ketika dia menjelajahi dataran utara, dia telah menghadapi banyak bahaya. Dia harus memiliki kemampuan rahasia agar dapat bertahan hidup sampai sekarang. Sebenarnya, sebagian besar gu master penyembuh memiliki keterampilan dalam pertahanan atau gerakan. Ketika para gu master ini dibesarkan, mereka dilatih secara khusus dengan cara ini. Itu karena di medan perang, gu master penyembuh biasanya menjadi yang pertama menjadi sasaran, sering kali mereka tidak dapat menerima perlindungan dari rekan satu tim mereka. Jadi, gu master penyembuh perlu memiliki cara tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebagai gu master penyembuh nomor 1 di dataran utara, Tai Bai Yun Seng tidak memiliki keterampilan dalam pertahanan. Dengan usianya, tidak mengherankan dia memiliki kemampuan terbang seperti itu. Hei Loulan memikirkan hal ini dan menoleh, menatap langit yang jauh. Di sana, Fang Yuan duduk di punggung Raja Serigala Biru, mengamati Tai Bai Yun Seng dengan saksama. Dibandingkan dengan Tai Bai Yun Seng, Chang San Yin yang juga seorang ahli terbang jauh lebih muda. Burung pipit kecil, kau benar-benar menikmati dirimu sendiri. Di dalam gedung Truyang, kehendak Giant Sun tertawa alih-alih mengamuk. Gedung Truyang 88 berguncang hebat, aurora bergoyang di langit saat pilar cahaya besar melesat keluar. Gu abadi, alihkan bencana. Cahaya alihkan bencana bersinar di sekitar Tai Bai Yun Seng, menembus bola-bola petir dan menahan asap. Leluhur tua benar-benar memberkati Tai Bai Yun Seng, dia menyerang sekali lagi. Di tengah teriakan kaget, ada juga orang-orang yang iri dan dengki. Ini terlalu aneh, Tai Bai Yun Seng bukan bagian dari garis keturunan Giant Sun, untuk berpikir dia bisa menerima berkat seperti itu juga. Seseorang curiga, seperti yang diharapkan, dia menyerang. Fang Yuan mendesah dalam hati,
Tai Bai Yun Seng telah menjadi faktor penting dalam kontes antara roh tanah dan kehendak Giant Sun. Roh tanah ingin menyakitinya, sementara kehendak Giant Sun ingin melindunginya.